Shalom sidang jemaat Betani El Betel yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di Daily Seeking God. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai renungan kita adalah melayani Tuhan. Nah, saya percaya di penghujung tahun 2020 ini, semua merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ketika kita melayani Tuhan, seringkali kita beranggapan bahwa ladang pelayanan kita adalah terlibat dalam pelayanan mimbar atau harus mengikuti sekolah Alkitab agar kita dapat menginjil atau menjadi pendeta. Nah, padahal melayani Tuhan itu bisa melalui sikap dan tindakan kita sehari-hari, dimanapun kita berada dan kapan saja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita percaya ya saudara bahwa ladang pelayanan kita itu bukan hanya mimbar, tapi kegiatan kita sehari-hari, tindakan, ucapan, setiap apa yang kita lakukan itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi ladang pelayanan kita memenangkan setiap jiwa-jiwa. Nah, namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam melayani Tuhan, yaitu motivasi kita dalam melayani Tuhan. Seringkali motivasi kita dalam melayani Tuhan adalah agar kita mendapat berkat. Berkat yang dari Tuhan. Padahal berkat itu adalah sebagai bonus di mana saudara telah melayani Tuhan dan Tuhan memberikan berkat itu secara cuma-cuma. Nah, lalu apa yang firman Tuhan katakan tentang motivasi kita untuk melayani Tuhan itu harus seperti apa? Nah, yang pertama kita mau buka di 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Baik saudaraku, motivasi melayani Tuhan dimulai dari pribadi yang tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Melayani dengan kerelaan, melayani dengan ikut pimpinan Roh Kudus. Amin. Kita tahu minggu lalu kita tema kita adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Begitu juga dalam pelayanan kita, hendaklah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama untuk motivasi kita adalah hidup bukan untuk diri kita, tapi kita harus tahu bagaimana ketika kita melayani Tuhan, kita hidup untuk Tuhan Yesus. Kita hidup bukan lagi untuk kita, tetapi kita hidup untuk melayani Tuhan sepenuhnya, mencintai Tuhan sepenuhnya, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri. Dikatakan firman Tuhan seperti itu. Nah, jika motivasi saudara dalam pelayanan masih ingin diutamakan, mudah mengeluh, ingin dihormati, bahkan tidak mau menanggung rugi, kemungkinan saudara masih memiliki motivasi mencintai diri sendiri dan mencintai diri sendiri dalam melayani. Nah, pelayanan saudara belum siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Baik saudara, dikatakan di firman Tuhan di 2 Korintus bahwa supaya kita hidup bukan lagi hidup untuk diri sendiri. Nah, ketika kita melayani Tuhan, baiklah kita selalu melihat lagi kedalaman hati kita. Apakah kita masih ingin dihormati, masih ingin istilahnya dihargai, belum mau menanggung rugi. Padahal dalam melayani Tuhan kita harus, ibaratnya kata orang Jawa itu bebean ya, kita harus total sama Tuhan. Kita harus benar-benar melihat apa yang menjadi kebutuhan hari-hari ini di luar sana, untuk kita dipakai Tuhan sebagai jawaban bagi orang-orang di sana untuk menjawab setiap kebutuhan yang ada. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah itu tadi yang pertama, hidup kita boleh kita bagikan untuk orang lain. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, hidup untuk pribadi kita sendiri, tapi kita mau hidup untuk orang lain.
kita pun dapat mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus di dunia, dia pun melayani dengan sepenuh hati, di mana dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia membagi-bagikan apa yang dia miliki, baik secara materi mungkin, baik secara pengetahuan apa yang Tuhan miliki, dia pun melayani dengan apa yang dia punya gitu ya saudara ketika di dunia. Nah yang kedua, bagaimana kita motivasi kita dalam melayani Tuhan. Yang kedua dikatakan di Matius 9 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata seperti ini, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa yang kedua adalah kita harus mendasari setiap pelayanan kita dengan belas kasihan Tuhan. Nah, Tuhan ingin kita melayani dengan belajar arti firman Tuhan, yaitu belas kasihan. Di Perjanjian Baru, banyak sekali dan berulang-ulang kali kita mendengar kata belas kasihan ini muncul. Karena dari belas kasihanlah Yesus rela melayani setiap jiwa-jiwa. Yesus rela melayani setiap keluarga demi keluarga. Nah, penggeraknya adalah belas kasihan. Oke, kita boleh melihat banyak sekali yang Tuhan Yesus lakukan, mujizat apapun yang Tuhan Yesus lakukan itu dikatakan bahwa Tuhan digerakkan oleh belas kasihan. Tergeraklah Tuhan oleh belas kasihan. Begitu juga murid-murid Tuhan Yesus juga mengatakan, emas dan perak tidak aku punya, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus engkau boleh sembuh, dikatakan seperti itu. Ada belas kasihan yang keluar dari dalam hati setiap pribadi Tuhan, di setiap pribadi Tuhan dan di pribadi murid-muridnya. Begitu juga kita sebagai umat Tuhan, kita harus melandasi setiap pelayanan kita dengan belas kasihan yang daripada Tuhan. Karena dari belas kasihan itulah penggerak dari setiap kita melakukan pelayanan-pelayanan bagi Tuhan. Nah, motivasi pelayanan kita bukan hanya karena kecintaan kita akan Tuhan, tapi juga kasih kita akan sesama kita. Dari belas kasihan membuahkan mujizat-mujizat. Dari belas kasihan membuahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, saya percaya jika belas kasihan itu terus kita miliki dalam hidup kita, maka roh kita akan terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Amin saudara. Di Roma dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Nah, salah satunya bahwa kita harus memiliki belas kasihan Tuhan agar kita boleh pelayanan kita boleh semakin memberkati banyak orang, pelayanan kita semakin berbuah-buah yang banyak. Nah, supaya kerajinan kita pun tidak kendor, supaya kerajinan kita dalam melayani sesama juga tidak kendor, itulah adanya belas kasihan. Selain kita cinta akan Tuhan, kita harus cinta akan sesama kita. Kita harus mengerti bagaimana kebutuhan mereka boleh kita melalui kita jawab setiap kebutuhan mereka itu, saudara. Nah, pada hari ini saya dan saudara yang sudah melayani, mari kita cek motivasi kita. Apakah motivasi kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Nah, masih menyalakah rohmu untuk melayani Tuhan? Nah, saya berharap setiap kita siap untuk hidupnya menjadi terang dan garam, menjadi berkat di setiap ladang-ladang pelayanan kita. Amin saudara. Jadi kita akan selalu ingat bahwa ladang pelayanan kita bukan hanya mimbar, bukan hanya harus menjadi pendeta, tapi ladang pelayanan kita ya di tempat kita masing-masing sesuai profesi kita saat ini. Mungkin engkau sebagai anak, mungkin engkau sebagai karyawan di tempat kerjamu, atau engkau boleh menjadi atasan di tempat kerjamu. Itulah ladang pelayananmu. Dan agar engkau tidak lupa ketika badai itu menerpa di setiap pelayananmu, supaya engkau mampu bertahan,
engkau harus punya dasar yang kuat, yaitu engkau cek lagi setiap motivasimu, kembalikan lagi dengan firman Tuhan. Yang pertama tadi, bahwa engkau tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri, tapi engkau hidup untuk Tuhan, untuk membagi-bagikan setiap kehidupanmu menjadi berkat. Dan yang kedua adalah engkau harus memiliki belas kasihan untuk engkau dapat bertahan dalam melayani Tuhan, bahkan semakin menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Terima kasih saudaraku, saya percaya bahwa firman Tuhan ini boleh memberkati saudara. Setiap pagi kita boleh sangat-sangat diberkati, setiap hari kita boleh sangat diberkati, dan selamat melayani Tuhan dimanapun saudaraku berada. Haleluya, haleluya.